Halo guys, di dalam video kuliah kriptografi kali ini, kita akan membahas tentang tanda tangan digital atau digital signature. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu tanda tangan digital, mari kita review kembali aspek keamanan yang disediakan oleh kriptografi. Pada kuliah yang pertama tentang pengantar kriptografi, kita sudah mempelajari bahwa kriptografi memberikan 4 layanan keamanan. Yang pertama adalah kerahasiaan pesan atau confidentiality, yaitu menjamin pesan-pesan tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak mempunyai otoritas. Yang kedua adalah layanan autentikasi, yaitu memastikan bahwa pesan benar berasal dari pengirim yang sebenarnya dan diterima oleh penerima yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah layanan keaslian pesan, yaitu memastikan bahwa pesan yang dikirim tidak pernah dimanipulasi atau diubah selama transmisi. Yang keempat adalah anti penyangkalan atau non-repudiation, yaitu prosedur untuk menyangkal bahwa pengirim membantah telah mengirim pesan. Untuk aspek yang pertama, yaitu kerahasiaan pesan, dapat diselesaikan dengan melakukan enkripsi dan dekripsi. Sedangkan untuk aspek yang kedua, 3 dan 4, autentikasi, keaslian pesan, dan anti penyangkalan, dapat diselesaikan dengan menggunakan tanda tangan digital. Nah, inilah yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Tentang tanda tangan, pasti kalian pernah membuat tanda tangan pada surat atau pada dokumen cetak lainnya. Sejak zaman dahulu, tanda tangan sudah umum digunakan sebagai bukti autentikasi sebuah dokumen cetak atau dokumen kertas. Misalnya pada contoh surat yang di gambar ini, itu diberi tanda tangan di bagian bawahnya, yang memastikan bahwa pengirimnya betul adalah Mr. Mukidi. Keberadaan tanda tangan pada dokumen cetak ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, tanda tangan adalah bukti yang otentik. Jadi, kalau sebuah dokumen ditandatangani, maka dokumen itu adalah asli. Bagaimana kalau Anda menerima surat tapi tidak ada tanda tangan si pengirimnya? Tentu Anda meragukan kebenaran dari surat ini. Yang kedua adalah tanda tangan tidak dapat dilupakan. Umumnya, tanda tangan itu selalu khas pada setiap orang. Selalu sama, tidak pernah berganti. Setiap tanda tangan itu bisa kita ingat. Biasanya kita bisa mengingat ini tanda tangan siapa. Sebagai contoh misalnya tanda tangan Bapak Presiden, seperti Presiden Soeharto, SBY atau Jokowi, itu tanda tangannya khas. Yang ketiga adalah tanda tangan tidak dapat dipindah atau digunakan ulang. Kita tidak bisa menggunting tanda tangan pada sebuah surat, lalu menempelkannya pada surat lain. Karena itu berarti suratnya tidak sah. Yang keempat adalah dokumen yang telah ditandatangani tidak dapat diubah. Misalnya pada surat-surat perjanjian atau kontrak, kedua pihak itu melakukan tanda tangan pada bagian akhir perjanjian atau kontrak. Biasanya yang melakukan penandatangan ini berarti sudah menyetujui isinya. Setelah ditandatangani, maka poin-poin yang ada di dalam kontrak itu tidak bisa diubah lagi. Yang kelima adalah tanda tangan tidak dapat disangkal. Jika seseorang memberikan tanda tangan pada dokumen, maka apabila suatu hari dia menyangkal menyangkal bahwa dia tidak pernah membuat surat itu, atau dokumen itu, maka tanda tangannya bisa dijadikan bukti anti penyangkalan bahwa dia telah melakukan kebohongan. Nah, fungsi tanda tangan pada dokumen kertas juga dapat diterapkan untuk autentikasi pada data digital.
Data digital ini misalnya adalah pesan yang dikirim atau berkas-berkas dokumen elektronik yang disimpan. Tanda tangan untuk data digital ini dinamakan tanda tangan digital atau digital signature. Yang harus diingat adalah tanda tangan digital tidak sama dengan tulisan tanda tangan yang didigitisasi. Seperti misalnya tanda tangan yang dipindai dengan scanner atau difoto, atau tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan pulpen elektronik seperti pada gambar ini. Nah, ini contoh tanda tangan Jacqueline Kennedy, istri dari Presiden Kennedy. Ini ada orang yang memindai tanda tangan ini dengan menggunakan scanner atau memfotonya. Nah, maka ini bukan tanda tangan digital. Keduanya ini adalah digitized signature. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tanda tangan digital? Tanda tangan digital adalah sebuah nilai kriptografis yang dihasilkan dengan algoritma kriptografi. Nilai kriptografis ini bergantung pada isi pesan dan kunci. Artinya, kalau pada dokumen cetak, tanda tangan selalu sama, apapun isi dokumennya. Jadi kalau Anda menandatangani 10 buah surat, maka tanda tangan Anda selalu sama pada 10 buah surat itu. Tetapi pada data digital, tanda tangan digital selalu berbeda-beda antara satu dokumen dengan dokumen lain, bergantung pada isinya. Dokumen yang berbeda akan memiliki nilai kriptografis yang berbeda. Begitu juga, kalau penandatangan itu menggunakan kunci yang berbeda, maka nilai kriptografisnya juga berbeda. Sebagai contoh misalnya, ini sebuah surat dari Alice kepada Bob. Nah, maka Bob di akhir surat memberikan tanda tangan yang berupa nilai-nilai heksadesimal yang dicetak tebal. Seperti dapat Anda lihat ini. Nah, nilai-nilai tanda tangan digital inilah yang disebut dengan tanda tangan digital yang berupa sebuah nilai kriptografis. Bagaimana cara memberi tanda tangan digital pada pesan? Itu ada dua cara. Pertama adalah dengan mengenkripsi pesan tersebut secara langsung. Kedua adalah dengan membangkitkan tanda tangan digital melalui kombinasi fungsi hash dan algoritma kriptografi kunci publik. Kita akan bahas satu persatu. Menandatangani pesan dengan cara mengenkripsinya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan algoritma kriptografi kunci simetri atau kriptografi simetri. Kedua adalah dengan menggunakan algoritma kriptografi kunci publik. Nah, misalnya dengan menggunakan kriptografi simetri. Pesan ditandatangani dengan cara mengenkripsinya. Jadi sebenarnya ketika kita mengenkripsi pesan dengan algoritma kriptografi simetri seperti DES, AES, Blowfish, dan sebagainya, maka itu juga sekaligus memberikan solusi untuk autentikasi pengirim. Karena kunci hanya diketahui oleh si pengirim dan penerima. Jadi kalau Alice mengirim pesan kepada Bob, Bob dapat memastikan pesan itu dari Alice. Karena hanya Alice dan Bob yang memiliki kunci yang sama. Namun, menandatangani dengan cara algoritma kriptografi simetri ini tidak dapat menyediakan mekanisme untuk anti penyangkalan. Nah, misalkan Alice membantah telah mengirim pesan kepada Bob. Alice bisa saja mengatakan bahwa mungkin Bob sendiri yang menulis pesan itu dan mengenkripsinya dengan kunci yang mereka miliki. Karena hanya Alice dan Bob yang mengetahui kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, Bob tidak bisa melakukan prosedur untuk membantah penyangkalan Alice ini. Nah, bagaimana caranya agar penandatanganan dengan kriptografi simetri ini bisa
mengatasi masalah penyangkalan. Nah, untuk itu, maka kedua belah pihak, yaitu Alice dan Bob, harus memerlukan pihak ketiga yang bisa dipercaya. Pihak ketiga yang bisa dipercaya itu disebut dengan penengah atau arbitrase. Nah, misalkan mereka meminta sebuah konsultan yang namanya Big Brother sebagai otoritas arbitrase. Konsultan ini dipercaya oleh Alice dan Bob. Nah, bagaimana caranya melakukan penandatanganan dengan menggunakan pihak ketiga ini? Mula-mula Big Brother atau BB memberikan kunci rahasia KA kepada Alice. Dan BB juga memberikan kunci rahasia KB kepada Bob. KA tidak sama dengan KB. Hanya Alice dan BB yang mengetahui KA. Begitu juga hanya Bob dan BB yang mengetahui KB. Jika Alice ingin mengirim pesan M kepada Bob, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Mula-mula Alice mengenkripsi pesan M dengan kunci KA. Lalu dia mengirimkan ciphertext-nya terlebih dahulu kepada BB, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, BB melihat bahwa pesan itu dari Alice. Dari mana dia tahu? Nah, karena ketika dia mendekripsi pesan tersebut dengan kunci KA, hasilnya adalah pesan yang bisa dimengerti. Nah, karena KA hanya diketahui Alice dan BB, nah, berarti pesan tersebut benar dari Alice. Lalu BB membuat sebuah pernyataan yang kita sebut dengan S, bahwa ia benar-benar bahwa ia betul menerima pesan dari Alice. Lalu menambahkan pernyataan tersebut pada plain text dari Alice. Jadi pernyataan itu berbunyi begini. Dengan ini saya menyatakan bahwa pesan tersebut benar berasal dari Alice. Nah, semacam itulah. Lalu kemudian BB mengenkripsi bundel pesan yang terdiri atas M dan statement S tadi dengan menggunakan KB. Lalu mengirimkan ciphertext-nya kepada Bob. Bob lalu, ya seperti yang ada di gambar ini. Bob kemudian mendekripsi bundel pesan dengan KB. Ia dapat membaca pesan dari Alice, yaitu M, dan pernyataan S dari BB, bahwa betul pesan itu adalah dari Alice. Apa yang terjadi jika Alice menyangkal telah mengirim pesan? Maka Bob dapat menggunakan pernyataan S dari BB tadi sebagai alat untuk menolak penyangkalan Alice. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kunci hanya diketahui oleh BB dan salah satu pihak. Nah, bagaimana BB tahu bahwa pesan tersebut dari Alice dan bukan dari Charlie? Nah, hal itu karena hanya BB dan Alice yang mengerti kunci rahasia. Jadi maka hanya Alice yang dapat mengenkripsi pesan dengan kunci tersebut. Nah, selain dengan menggunakan kriptografi kunci simetri, penandatanganan pesan juga dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi kunci publik. Nah, tentu kalian masih ingat, melakukan enkripsi dengan kriptografi kunci publik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pesan dienkripsi dengan kunci publik penerima. Lalu, ciphertext didekripsi dengan kunci privat si penerima. Jadi misalnya di sini Alice mengirim pesan kepada Bob, maka Alice mengenkripsi pesan M itu dengan menggunakan kunci publik Bob. Nah, hasilnya ciphertext ini dikirim kepada Bob. Bob mendekripsi ciphertext tadi dengan menggunakan kunci privatnya. Ini adalah mekanisme enkripsi yang biasa dilakukan pada kriptografi kunci publik. Nah, kalau proses ini diganti penggunaan kuncinya, maka kita memperoleh sebuah mekanisme tanda tangan digital. Jadi di sini pesan dienkripsi dengan menggunakan kunci privat si pengirim. Nah, jadi ini berbeda dengan yang enkripsi biasa. Pesan dienkripsi dengan kunci privat si pengirim. Nah, kemudian di sisi pengirim,
pesan didekripsi dengan kunci publik si. Di sisi penerima maksud saya, pesan didekripsi dengan menggunakan kunci publik si pengirim. Nah, sebagai contoh seperti ini, misalnya ini Alice, ini Bob. Alice mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci privatnya sendiri. Nah, hasil enkripsi pesan itu kita sebut dengan S. Nah, S inilah yang disebut dengan signature. Jadi, ciphertext itu sekaligus merupakan signature. Signature ini dikirim kepada Bob. Nah, Bob kemudian mendekripsi signature tadi dengan menggunakan kunci publik Alice. Hasilnya adalah pesan semula. Nah, dengan cara seperti ini, maka kerahasiaan pesan dan autentikasi dapat dilakukan sekaligus. Pesan dienkripsi, kemudian autentikasinya juga bisa diketahui. Karena kunci privat Alice dan kunci publik Alice itu berkoresponden, maka ketika Bob mendekripsi pesan dari Alice dengan menggunakan kunci publik Alice, dan hasilnya adalah pesan yang bermakna, nah, Bob dapat menyimpulkan bahwa pesan tersebut betul berasal dari Alice. Inilah ide yang ditemukan oleh Diffie dan Hellman. Sebagai contoh misalnya, Bob mengirim pesan sekaligus menandatangani pesan itu kepada Alice. Bob harus mengetahui, Alice harus mengetahui kunci publik Bob. Nah, Bob belum, misalkan pesan itu adalah hello seperti ini. Bob mengenkripsi pesan hello ini dengan kunci privatnya sendiri. Hasilnya adalah ciphertext. Nah, ciphertext ini juga sekaligus signature. Kemudian ciphertext ini dikirim kepada Alice. Alice lalu mendekripsi ciphertext ini dengan menggunakan kunci publik Bob. Nah, hasilnya adalah pesan semula. Nah, jadi Alice dapat memastikan pesan itu benar berasal dari Bob karena kunci publik Bob berkoresponden dengan kunci privat Bob. Nah, kalau proses ini diformulasikan sebagai berikut, di sisi pengirim, pesan M dienkripsi dengan fungsi E. Fungsi ini adalah algoritma enkripsi kunci publik dengan menggunakan private key atau secret key si pengirim. Hasilnya adalah ciphertext yang saya sebut dengan S. Lalu S dikirim ke penerima. Penerima kemudian membuktikan autentikasi pesan sekaligus mendekripsinya dengan menggunakan fungsi D. D ini adalah algoritma dekripsi dari algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan. D mendekripsi S dengan menggunakan public key si pengirim. Hasilnya adalah M semula. Dengan mekanisme seperti ini, maka penandatanganan pesan tidak lagi membutuhkan pihak penengah atau arbitrase seperti pada tanda tangan dengan menggunakan kriptografi simetri. Mengapa kita bisa melakukan mekanisme ini? Karena beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk menandatangani pesan dengan cara mengenkripsinya sebagai berikut. Jadi misalkan di sini pesan M dienkripsi dengan fungsi E dengan menggunakan public key. Lalu jika dekripsi dengan private key yaitu SK, hasilnya pesan M semula. Nah, ini adalah mekanisme di enkripsi biasa. Sekarang kalau dibalik prosesnya, penggunaan kuncinya maksud saya, misalkan ini adalah M dienkripsi dengan algoritma kunci publik, tapi menggunakan private key si pengirim. Lalu kemudian didekripsi dengan menggunakan public key si pengirim. Hasilnya tetap sama dengan M. Nah, contoh algoritma yang memiliki sifat seperti ini adalah algoritma RSA. Kalian tentu masih ingat di algoritma RSA, enkripsi dilakukan dengan menggunakan rumus
C sama dengan M di pangkat E mod N. Sementara untuk dekripsi, M sama dengan C di pangkat D mod N. Karena pangkat E dan D tadi hanyalah variabel saja, maka kita bisa mempertukarkannya tanpa mengubah hasilnya. Nah, untuk Elgamal hal ini tidak bisa dilakukan karena algoritma enkripsi dan dekripsinya tidak bersifat saling bisa dipertukarkan, penggunaan kunci publik dan kunci privatnya. Yang kedua atau ketiga, ya, pesan dapat ditandatangani dengan menggunakan kombinasi algoritma kriptografi kunci publik dan fungsi hash. Nah, hal ini cara yang ketiga ini dilakukan karena tidak selalu pesan itu perlu dirahasiakan. Pada contoh penandatanganan pesan dengan kriptografi kunci publik, kita menandatangani pesan sekaligus mengenkripsinya, sehingga dua fungsi tercapai, yaitu kerahasiaan pesan dan autentikasi pesan. Pada beberapa kasus, seringkali hanya autentikasi yang diperlukan, tetapi kerahasiaan pesan tidak penting. Maksudnya, pesan tidak perlu dienkripsi, sebab yang dibutuhkan hanya keautentikasikan pesan itu saja. Nah, untuk kasus seperti ini, maka kombinasi algoritma kunci publik dan fungsi hash dapat kita gunakan. Hal ini kita gambarkan sebagai berikut. Di sini ada dua proses. Yang pertama adalah penandatanganan atau signing yang dilakukan oleh si pengirim pesan yang kita sebut dengan signer. Yang kedua adalah verifikasi pesan yang dilakukan oleh si penerima pesan. Saya sebut dengan verifier. Pesan yang akan ditandatangani mula-mula dihitung nilai hash-nya atau message digest-nya dengan fungsi hash. Hasilnya adalah MD. Jadi pesan yang panjangnya sembarang, kemudian di hash dengan seperti MD5 atau SHA, hasilnya adalah message digest yang ukurannya relatif pendek, misalnya hanya 128 bit, seperti pada MD5. Nah, message digest ini kemudian di-encrypt dengan private key. Private key si pengirim. Ya. Hasilnya inilah yang disebut dengan signature atau digital signature. Lalu kemudian signature itu ditempelkan pada pesan. Lalu pesan bersama signature dikirim bersama-sama ke si penerima. Penerima melakukan verifikasi tanda tangan digital sebagai berikut. Mula-mula pesan itu dipisahkan dengan signature-nya. Bagian pesan masuk ke fungsi hash. Dihitung nilai hash-nya, hasilnya adalah message digest. Misalkan di MD accent. Kemudian signature didekripsi dengan menggunakan public key si pengirim. Tadi kita lihat bahwa signature ini adalah hasil enkripsi message digest dengan private key si pengirim. Nah, di sisi penerima, signature itu didekripsi dengan public key si pengirim pesan. Hasilnya adalah message digest yang saya sebut dengan MD. Nah, si penerima pesan kemudian membandingkan antara message digest yang dihasilkan hasil dekripsi ini dengan message digest dari fungsi hash. Jika sama, maka dia menyebutkan tanda tangan tadi valid. Jika tidak sama, berarti tanda tangan tersebut tidak valid. Nah, pada bagian awal sudah saya jelaskan bahwa tanda tangan memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah untuk autentikasi pesan, kedua adalah untuk menjaga keaslian pesan, dan ketiga adalah untuk melakukan anti penyangkalan. Apa yang terjadi kalau misalnya pesan yang dikirim di tengah perjalanan diubah atau dimanipulasi oleh pihak ketiga? Maka ketika pesan tersebut dihitung nilai hash-nya, maka nilai hash-nya pasti tidak sama dengan message digest yang
dihasilkan dari dekripsi ini. Maka si penerima pesan menyimpulkan bahwa pesan tersebut sudah diubah. Kasus kedua adalah bagaimana penerima pesan dapat mengautentikasi bahwa pesan tersebut benar dari si pengirim. Jadi kalau misalnya ini Alice, ini Bob, bagaimana Bob memastikan bahwa pesan tersebut betul berasal dari Alice? Nah, karena kunci privat dan kunci publik itu saling berkoresponden satu sama lain, maka ketika signature ini didekripsi dengan kunci publik yang berkoresponden dengan private key ini, dan hasilnya sama dengan nilai hash dari pesan ini, maka itu pasti pesan tersebut betul berasal dari pengirim yang sesungguhnya, yaitu dari Alice. Apa yang terjadi kalau misalnya ada pihak ketiga yang menyamar sebagai Alice? Tentu dia menggunakan private key yang tidak diketahuinya tentu dia tidak tahu private key dari Alice. Dia akan menggunakan private key-nya sendiri. Nah, ketika signature ini sampai ke penerima pesan mendekripsi dengan public key Alice. Dia kan tidak tahu bahwa itu adalah orang yang menyamar sebagai Alice. Penerima pesan hanya tahu itu dari Alice. Nah, ketika dia mendekripsi pesan dengan kunci public Alice yang sebenarnya, ternyata hasilnya tidak sama dengan message address dari pesan ini. Berarti tantangannya tidak valid. Sehingga penerima pesan ini, pengirim pesan ini, ya, ini adalah dari pihak lain. Yang ketiga adalah bagaimana kalau pengirim pesan menyangkal telah mengirim pesan kepada penerima. Jadi misalnya Alice membantah telah mengirim pesan kepada Bob. Bagaimana cara Bob menyangkal bantah dari Alice ini? Bob mengatakan begini, kalau pesan ini bukan berasal dari Alice, mengapa ketika saya dekripsi signature ini dengan kunci public Alice, hasilnya sama dengan new message address yang dihasilkan dari message ini. Kalau itu bukan dari Alice, pasti hasilnya tidak sama. Nah, karena kunci public Alice berkoresponden dengan private key Alice, maka pasti itulah benar pesan dari Alice. Jadi Alice tidak bisa membantah telah mengirim pesan kepada Bob. Nah, inilah 3 fungsi layanan keamanan yang disediakan oleh tanda tangan digital. Yang pertama adalah autentikasi, kedua adalah memastikan pesan itu masih asli, yang ketiga adalah dapat melakukan anti penyangkalan. 2 algoritma digital signature yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi adalah algoritma RSA dan El-Gamal. Pada algoritma RSA, kita sudah mengetahui bahwa enkripsi dan dekripsi itu identik formulanya, sehingga proses signature dan verifikasi juga identik. Nah, selain RSA, terdapat algoritma yang benar dikhususkan untuk tanda tangan digital. Namanya Digital Signature Algorithm atau DSA. DSA ini merupakan standar yang terdapat di dalam Digital Signature Standard atau DSS. Nah, berbeda dengan RSA, algoritma signature dan verifikasinya itu berbeda. Bagaimana melakukan tanda tangan dengan algoritma RSA? Caranya sebagai berikut. Di sisi pengirim pesan, pengirim menghitung nilai hash dari pesan M. Nah, misalkan fungsi hash adalah H. H menghitung message digest dari M, hasilnya adalah nilai hash atau hash value. Kemudian pengirim mengenkripsi H dengan kunci privatnya yang disebut dengan SK dengan menggunakan persamaan enkripsi RSA. Nah, hasilnya adalah signature S.
Itu S adalah H dipangkat SK mod N. Nah, N adalah modulus. Ya. N sama dengan P kali Q. Ya. P kali Q ini 2 buah bilang prima. Kemudian pengirim pesan mentransmisikan M dan signature kepada penerima pesan. Di sisi penerima pesan, ia melakukan verifikasi dengan cara sebagai berikut. Penerima mula-mula menghitung nilai hash dari pesan M dengan menggunakan fungsi hash yang sama. Hasilnya adalah message digest H kecil. Lalu penerima mendekripsi signature S dengan kunci publik si pengirim dengan menggunakan persamaan dekripsi RSA. Hasilnya adalah H aksen. H aksen adalah signature S dipangkat dengan public key mod N. Kemudian penerima membandingkan H dengan H aksen. Jika H sama dengan H aksen, maka tanda tangan digital adalah otentik atau valid. Jika tidak sama, maka tanda tangan digital tidak valid atau tidak otentik, sehingga pesan dianggap tidak asli lagi, atau pengirimnya bukan pengirim yang sebenarnya. Sebagai ilustrasi di sini, misalkan sebuah pesan M adalah sebuah teks sebagai berikut. Dapat Anda baca di sini, ya. Ini Alice misalkan mengirim pesan ini kepada Bob. Tapi Alice menandatangani pesan ini sebelum dikirim kepada Bob. Pesan ini saya sebut dengan M. Ya. Lalu Alice menghitung nilai hash atau message digest dari M ini. Nah, ini hasilnya dalam bentuk heksadesimal. Atau dalam desimal adalah ini. Lalu Alice menghitung digital signature dengan menggunakan algoritma RSA, yaitu H dipangkatkan dengan kunci private-nya mod N. Nah, misalkan private key-nya adalah ini, N-nya adalah ini, kemudian dihitung nilai H tadi dipangkatkan dengan ini, lalu mod 223427. Hasilnya ini ya dalam desimal 46489. Nah, Alice kemudian menyambungkan signature ini pada pesannya, yaitu M tambah S. Kemudian mengirimkannya kepada Bob. Di sisi Bob melakukan verifikasi tanda tangan sebagai berikut. Pesan ini dipisahkan dengan signature-nya. Pesan kemudian dihitung nilai hash-nya dengan fungsi hash yang sama seperti yang dilakukan Alice. Hasilnya adalah ini, atau dalam desimal. Nah, nilai ini di dalam mod 223427, yaitu N, itu sama dengan 124568. Lalu kemudian signature ini didekripsi dengan menggunakan kunci publik Alice. Kunci publiknya misalkan 731. S ini, yang 46889 ini dipangkatkan dengan 731 mod 223427, hasilnya 125468. Lalu Bob membandingkan H ini dengan H sendiri, ternyata sama. Berarti tanda tangan digitalnya valid. Berarti pesan tersebut asli dan benar berasal dari Alice. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa pesan tidak perlu rahasia. Jadi pesan itu sendiri tidak dienkripsi selama pengiriman. Hanya yang dienkripsi adalah nilai hash-nya saja. Ya, itulah yang menjadi signature. Demikianlah pembahasan kita tentang tanda tangan digital. Saya ucapkan selamat belajar.